wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gemekan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gemekan, serta anak-anakku yang saya banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang cara menanam dengan greenhouse. Apa itu greenhouse ini? Apa itu greenhouse ini? Tujuannya apa, Bu? Manfaatnya apa? Coba sekarang kita lihat di sekitar sekolah kita. Banyak sekali pohon, tanaman yang ada di sekitar sekolah kita. Pohon tanaman ini manfaatnya apa sih, tanam? Ada yang tahu? Hah? Apa? Coba ada yang tahu tidak? Yang pertama, untuk menyaring polusi. Pohon atau tanaman ini bisa menyaring polusi, menyerap karbon dioksida atau CO2 dan debu, kemudian menukarnya dengan udara yang bersih, sehingga udara yang kita hirup itu udara yang bersih. Semakin banyak pohon atau tanaman yang kita tanam, maka udara yang kita hirup itu akan semakin bersih. Itu tujuan yang pertama, manfaatnya. Untuk yang kedua apa coba? Untuk apa? Menyimpan air. Tempat menyimpan air bagian mana sih pohon untuk menyimpan air itu bagian yang mana? Akar. Kita kasih mata senang halo. Akar. Misalnya di jamur, jumur. Kalau tidak pohon, air itu akan meluap, banjir, terjadi banjir. Tapi semakin banyak pohon, maka air itu akan diserap oleh akar. Dampaknya apa? Tidak menyebabkan banjir. Cadangan air tanah pun semakin banyak. Kalau cadangan air tanah banyak, maka tidak akan terjadi kekeringan. Ada daerah mana itu yang terjadi sampai kekeringan, tidak ada air untuk minum saja, harus ambil berkilo-kilometer untuk minum, apalagi untuk mandi. Sedangkan kalian untuk minum mandi enak tinggal ke keran, ya enggak? Ya, karena cadangan air tanah itu yang lebih banyak, karena ada banyaknya tanaman yang kita pohon, maka semakin banyaklah cadangan air di tanah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Membuat nyaman. Semakin hijau sekolahan kita, semakin banyak tanaman yang ada di sekolah kita, maka kita pun tertuju sejuk, ya toh? Nah, semakin banyak udara isi sambil arani, ya, mayu, lari, kalian semua ongkos. Tapi karena tadi sejuk, adanya banyaknya tanaman atau pohon, maka udaranya jadi sejuk isi sambil arani. Tapi pasti terus, Mbak. Tanaman ini menjadi AC alami buat kalian. Bisa ya. Menjadi AC alami buat kalian. Kalian nggak usah beli AC mahal-mahal setengah TK, 2 TK, 1 TK yang harganya jutaan. Cukup kalian dengan menanam pohon. Nah, cara penanaman pohon kali ini kita berbeda dengan cara greenhouse mini. Apa greenhouse mini, Ibu? Penanaman tanaman di dalam galon. Tujuannya untuk apa? Ini biar tidak ada hama yang masuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhannya aman, tetapi cahaya matahari tetap masuk. Maka tanaman ini menjadi aman dari hama. Itu tujuan cara. Yang kedua, kita bisa mengurangi apa ini? Limbah plastik. Galon ini hanya 1 kali pakai. Kalau dibuang, maka limbah plastik akan banyak. Tapi kali ini SDN Gemekan kita buat dengan greenhouse mini. Bagaimana Bu caranya? Caranya akan dijelaskan oleh Buni dan dibantu dengan anak-anak. Monggo Buni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu Yuni serta si pada Balita akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat apa tadi? Greenhouse mini. Greenhouse ini menunjukkan dari galon mineral atau dari bahan bekas. Kita gunakan sebagai tempat atau wadah untuk buat greenhouse ini. Nah, cara yang pertama adalah kita siapkan dulu galonnya. Di sini ada yang punya galon mineral bekas di rumah?
Nah, nanti di rumah bagi yang punya bisa diletakkan pertama galonnya di gunting setengah biar ada celah untuk memasukkan tanaman dari pihak tanah. Jadi digunting rapi bagus. Jadi kita bisa buka tutup seperti ini. Setelah digunting, bagaimana sih Pak? Apa yang akan dimasukkan ke dalam ember? Tanah. Kemudian masukkan tanah apa yang dipakai? Tanah bercampur dengan pupuk kompos. Pupuk kompos dari apa? Pupuk kompos dari apa? Dari tumbuhan atau daun-daun kering. Jadi daun-daun kering itu di dalam tanah dia akan memberikan pupuk kompos. Kemudian setelah pupuk kompos juga dicampur dengan pupuk kandang. Kalau pupuk dari apa? Dari kotoran hewan. Kotoran hewan dari hewan akan menghasilkan pupuk kandang. Setelah pupuk kandang dan pupuk kompos dicampur dengan tanah atau bisa juga ditambahkan dengan kam, ya. Kemudian diletakkan di dalam botol mineral yang sudah digunting. Kemudian harus ditanam tanamannya. Di sini contohnya ada pocong. Siapa yang makan pocong? Nah, pocong nanti kenapa ditanam di bumi ini? Karena pocong itu lawan tanah. Namanya apa sih? Hewan yang mengganggu tanah. Apa sih yang mengganggu tanah? Lalu lanjut, ulat. Kemudian ada yang lagi ulat. Nah, ulat itu bisa memakan apa yang dimakan dari ulat itu? Daun bisa dimakan daunnya. Akarnya atau belalangnya atau juga itu tidak masuk dan memakan tumbuhan ini, maka dibuat lagi sendiri. Jadi setelah dikemas galonnya tutup, tapi nanti bisa dibuka botolnya agar cahaya matahari masuk, udara juga masuk. Nah, di sini ada baru dalam botol ini apa yang perlu kita? Ada tahu? Botol ini apa dibangi di dalam juga? Fungsinya apa? Selain untuk drainase atau ketika kalian menyiram, dia tidak mengendap ke dalam. Kalau air mengendap ke dalam, nanti akarnya bisa akan busuk dia namanya nanti. Nah, agar tanamannya tidak mati lagi, dibuat lubang kecil. Nah, ini sudah nih semua. Selain untuk drainase, lubang juga untuk ventilasi. Jadi tanamannya ini masih bisa bernafas. Ya, bernafas. Jadi kalau selain bebas dari hama, ada yang tahu kegunaannya lain? Ayo. Selain bebas dari hama, kenapa harus digalon seperti ini? Tahu? Ketika tempat untuk menyimpan atau memasukkan tanaman atau tanamannya kurang, rumahnya misalkan jaga halamannya yang terbuat dari tanah atau lampu paving, ini mereka bisa digunakan untuk menanam tanaman. Jadi kita membutuhkan tempat yang luas untuk menanam tanaman. Jadi menghemat tempat. Nah, kuncinya selain bebas hama, menghemat tempat juga apa? Indah atau estetik kajiannya. Dan itu tumbuhan yang di dalam yayasan ini semakin besar. Berapa Bu lama panen pokok ini? Sekitar 8 minggu. 8 minggu kalau dijadikan berapa bulan? 12 sudah bisa panen. Ini nanti 2 kan sudah besar dan siap panen. Siap panen. Di minggu depan kita mulai menanam pokok ini di dalam apa namanya di greenhouse ini. Nah, setelah nanti ditanam kita akan panen bersama dan kita akan memanfaatkannya untuk dimakan. Sekian dari Ibu, apabila ada yang salah, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.